Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Andreas, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Andreas. Selamat pagi, terima kasih Pak Safwan. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya ingin menjelaskan di mana mengenai aplikasi yang sering kami gunakan sehari-hari. Tetapi aplikasi ini hanya digunakan untuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, aplikasi tersebut namanya Rely On, seperti yang tertera. Oke, mungkin saya agak sedikit narsis, jadi dipakai foto saya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, nah terus apa itu Rely On? Rely On itu adalah layanan online Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk para pengguna jasa atau pencari keadilan, terutama lawyer-lawyer di Pengadilan Jakarta Pusat. Tujuannya itu untuk memudahkan para pencari keadilan dalam satu genggaman smart handphone. Nah, Rely On itu bisa digunakan untuk absensi kehadiran. Jadi sedikit penjelasan, Pak. Kalau di dalam pengadilan itu biasanya kalau misalkan sudah ada jadwal, misalkan jadwal hari ini kita sidang, itu kita harus absen dulu. Kalau di pengadilan-pengadilan negeri yang lain itu absennya itu secara manual, jadi kita harus ketemu orang. Nah, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu salah satu pengadilan negeri yang terbesar di Indonesia. Jadi akan sulit untuk mencari siapa yang absen di mana. Jadi makanya dipakai untuk absensi kehadiran ini. Terus yang kedua adalah info status perkara. Nanti di belakang ada info status perkara dan lain-lain, kemudian agenda persidangan dan biaya panjar perkara. Yang biaya panjar yang resmi ya, yang disetor ke negara, sisa berapa duit gitu, sisa biaya panjarnya. Oke, kemudian tahapan memulai aplikasi itu seperti biasa, kita harus install dulu aplikasi via Google Play sama App Store. Nah, ini sebelah kiri contohnya itu untuk di Google Play-nya. Lambangnya seperti roda berapi. Oke. Nah, oke. Ini setelah itu kita harus register dulu dengan pilihan menu seperti tampilan. Setelah itu lengkapi data akunnya. Ada email aktif, username, nama lengkap, nomor handphone, password, dan repeat password. Setelah itu diverifikasi. Nanti akan ada email, sebenarnya ada email atau datang ke meja informasi. Jadi ada email konfirmasi dan datang ke meja informasi itu sekarang sudah tidak. Ini mungkin yang lama ya. Jadi dengan datang ke meja informasi atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk verifikasi ulang. Oke. Nah, ini fitur-fiturnya yang tadi saya bilang. Jadi ada info perkara. Jadi semua perkara yang berperkara di Pengadilan Jakarta Pusat itu dapat kita lihat. Jadi bisa dibilang ini jadi salah satu alat buat para lawyer juga untuk ngintip-ngintip perkara nih, Pak. Perkara orang kita intip, perkara ini kita intip, jadi bisa kita intip semua. Jadi memang salah satu kelemahan dari fitur Rely On ini nggak ada kerahasiaan, jadi semuanya terbuka, termasuk kecuali perkara cerai ya, tapi kecuali gugatan-gugatan yang lain itu kelihatan. Jadi nama-nama artis, nama siapa itu pasti kelihatan di sini. Oke. Nah, ini contohnya cari perkara, bentuk tampilannya seperti ini. Untuk cari perkara, kita bisa melihat jenis perkaranya apa. Di situ ada kalau nggak salah ada 11 jenis perkara. Ada perkara gugatan pun juga ada macam-macam, ada gugatan biasa, ada gugatan PKPU, ada gugatan pilot, ada gugatan yang lain-lain. Pidana pun juga ada pidana beberapa, ada pidana biasa, ada pidana umum, ada pidana khusus seperti tipikor dan lain-lain. Dan ada mulainya dari tahun juga. Jadi kalau nggak salah ini semua perkara yang ada di situ dimulai di tahun 2018 ke atas. Jadi di bawah 2018 ke atas itu tidak terdaftar. Nah, cari perkara nomornya seperti di bawah ini, nomornya garis miring PDTG, ini artinya perdata biasa ini, perdata gugatan biasa.
tahun 2019, di belakangnya itu adalah PN Jakarta Pusat. Oke, kemudian detailnya. Nah, setelah kalau kita sudah dapat, ini detail yang seperti ini. Detail setelah tadi 586 PDTG 2022 Jakarta Pusat. Nah, ini tanggalnya berapa? Tanggal terdaftar. Tanggal terdaftar 17 Maret 2022. Pendaftaran jenis perkara, objek sengketa bukan tanah atau perceraian, status perkara persidangan. Nah, di bawah ini pun juga ada 3 pilihan lagi. Pihak yang turut berperkara di sini siapa? Jadwal sidangnya, kemudian ada putusannya. Oke. Kemudian fiturnya, ini perkara saya. Nah, ini bisa cek perkara, sisa panjang, dan info jadwal sidang. Jadi artinya ini cek perkara, statusnya itu sudah sampai di mana? Apakah baru mulai? Apakah baru minggu depan itu tahap mediasi? Atau minggu depan itu tahap apa? Atau pembuktian atau apa? Itu di situ. Sisa panjang sama info jadwal. Sisa panjang seperti yang tadi saya katakan. Jadi setiap orang berperkara, Pak, itu pasti akan membayar biaya perkara. Nah, biaya perkara ini resmi, ini terdaftar di negara. Biasanya biaya perkara itu macam-macam, dari 200.000 sampai saya sampai pernah ada 19 juta. Nah, tujuan biaya panjar ini untuk apa biaya perkara ini? Biasa untuk pengadilan itu untuk memanggil para pihak, untuk bersurat, untuk mengirim relas, dan lain-lain. Nah, ini contoh perkara saya. Ininya namanya perkara saya, bukannya maksudnya perkara saya yang saya mau tunjukin gitu, Pak. Jadi namanya memang perkara saya. Dengan memilih perkara saya, makanya dapat menambahkan perkaranya dengan melakukan penambahan perkara. Jadi dari banyaknya perkara yang ada di Jakarta Pusat, nah, sebagai untuk penanda ini perkara saya yang mana aja sih? Nah, ini saya bisa tambahin. Nah, ini jenis perkara, tahun, masukkan perkara. Nah, seperti tadi saya bilang, kurang lebih ada 11. Nah, ini salah satu tampilannya perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, niaga pilot, niaga PKPU, niaga haki, niaga gugatan lagi juga ada. Bedanya niaga gugatan dengan perdata gugatan itu berbeda. Karena kalau kayak niaga itu segala sesuatu yang berhubungan dengan misalkan contoh hak cipta, misalkan masalah perkara-perkara hak cipta, paling simpel hak cipta lah. Gugatan hak cipta itu masuknya niaga. Sedangkan gugatan biasa itu gugatan ada perbuatan melawan hukum, uang prestasi, dan lain-lain. Permohonan itu seperti permohonan perubahan nama atau permohonan untuk penetapan waris dan lain-lain. Nah, ini para pihak. Ya, saya mewakili siapa di sini, misalnya. Pastikan data yang kita masukkan sesuai dengan data saat pendaftaran perkara. Nah, ini detailnya. Detail yang tadi ini, nah ini kalau sudah detail punya saya, ini yang sudah terdaftar di perkara saya. Kalau tadi detail perkara bukan perkara saya. Detail perkara tadi perkara umum. Nah, kalau sudah perkara saya, di sini ada muncul. Tadi kan cuma 3. Ada jadwal sidang, putusan, dan pihak. Nah, sedangkan ini kalau perkara saya sudah mengetahui siapa hakimnya, siapa paniteranya, kemudian pihaknya, jadwal sidang, jurnalnya, persidangan, dan putusan. Nah, ini informasi. Jadi dari sini kita bisa melihat mengenai informasi majelis hakim, mengenai panitera, kemudian jadwal sidangnya, pihak-pihak yang terkait siapa aja. Kalau kita yang tergugat, ini pun juga bisa kita yang sebagai tergugat atau penggugat. Kalau kita kan tergugat atau orang yang digugat di pengadilan, itu kan kadang-kadang kita nggak tahu siapa sih yang gugat kita, maunya apa sih. Nah, di sini informasinya. Mengenai biayanya juga, informasi mengenai jadwal sidang, juga informasi setelah putusan nanti. Nah, fitur ini digunakan untuk absensi. Kemudian pada saat nanti kita datang itu absensi itu jadi kita dihadirkan berupa barcode. Nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada satu mesin, itu cukup besar. Begitu kita datang itu kita tinggal scan, itu kita dianggap hadir.
Nah, ini seperti ini. Setelah scan barcode, ya kita dapat menunggu di ruang tunggu. Nah, biasanya kalau ruang tunggu itu kita nanti di situ ada ruangannya. Begitu kita sudah scan, di situ akan kelihatan. Karena nama-nama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu banyak. Itu total Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu punya ruang total ada 3 lantai. Kurang lebih total ada 28 ruang tunggu atau ruang sidang, maksudnya ruang sidang. Jadi untuk mengetahui kita di mana itu biasanya kita scan barcode itu kelihatan nanti akan muncul di ruang sidang mana. Nah, panitera pengganti mendapat pesan bahwa para pihak telah hadir dan siap mengikuti persidangan. Nah, itu setelah tadi register. Oke. Lalu nanti setelah kita scan barcode itu terutama kita dapat mengetahui panitera pengganti. Nah, nanti dari panitera pengganti itu yang akan masukin ruang sidangnya seperti di mana gitu. Seperti namanya di lantai berapa dan lain-lain. Ini mungkin bisa lihat nih. Oke, demikian Pak. Luar biasa, makasih Pak Ketua. Untuk kita beri applause dulu pada Ketua ya. Teman-teman bisa ditutup Pak ini slide-nya ya. Oke, share-nya bisa ditutup biar nanti kita lihat muka teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita telah Pak Ketua ya telah presentasi terkait dengan aplikasi yang disebut dengan Real On. Pak, yang saya mau tanya nih Pak ya, sebelumnya inisiasi pembuatan ini Pak ya, pembuatan perkara ini itu sebenarnya apa sih Pak tujuan dari pembuatan ini ya? Yang pertama pasti kemudahan, udah pasti itu ya. Namun di balik itu sebelumnya, before after-nya ya, ini kan after setelah dibuat. Nah, sebelumnya itu kayak gimana sih Pak proses-proses kayak seperti ini? Apakah sulit sih Pak kita melihat perkara dan yang lain? Dan tentunya pasti akan berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dalam tanda kutip kalau kita minta informasi pasti ada tips ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Nah, jadi memang mungkin aplikasi Relay On atau masing-masing itu kan dibuat di pengadilan khusus untuk Pengadilan Jakarta Pusat Pak. Ya. Salah satu alasan Pengadilan Jakarta Pusat kenapa buat, karena Pengadilan Jakarta Pusat itu numpuk beberapa pengadilan, Pak. Okay. Kenapa saya bilang numpuk beberapa pengadilan? Jadi Pengadilan Jakarta Pusat itu satu-satunya pengadilan yang memiliki pengadilan niaga. Okay. Jadi ada pengadilan niaga, ada pengadilan tipikor, dan ada beberapa pengadilan yang lain. Okay. Nah, kalau kita lihat di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu hanya pengadilan negeri bahasanya Pak. Okay. Jadi memang tingkat kesulitannya memang dan tingkat kelasnya juga berbeda. Okay. Satu itu. Nah, memang betul yang tadi Pak Safwan itu bilang kalau mencari perkara itu sangat sulit dulunya. Karena kenapa? Kalau Bapak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu gedenya segede-gedenya, gede banget lah pokoknya gitu, dibanding dengan Jakarta Utara atau Jakarta Barat, atau bahkan Jakarta Timur. Ya, yang baru. Jakarta Selatan juga, ya. Karena kondisinya itu, karena kondisi memang kesulitan, jadi membiasakan orang itu lebih ke arah teknologi, itu satu. Nah, ini dimulai kalau nggak salah 4 tahun yang lalu, 2018-2017, oleh Ketua Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu, untuk dibuat Relay On itu untuk mempermudah. Tapi di luar dari Relay On, sebenarnya itu ada satu aplikasi lagi yang digunakan oleh seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia untuk mencari perkara, Pak. Namanya SIPP. Nah, tapi SIPP itu bersifat umum, bersifat kalau misalkan saya cuma cari, oh ini perkara misalkan Pak Rianto ada di Jakarta Selatan, saya cuma bisa ngintip gitu kan. Tetapi
kalau yang relay on ini secara spesifik jadi semacam kayak pocket, jadi my pocket gitu Pak. Jadi saya selain bisa lihat tahu ada perkara orang lain, tapi di sini ada perkara saya. Nanti bisa di situ bisa ada reminder. Oh ini saya minggu depan atau besok nih ada sidang di situ, jadi jangan lupa persiapkan apa gitu sih. Keren keren keren. Dan, teman-teman ya, tadi kalau dibilang after dan, sebelumnya sangat sulit ya. Bahkan tadi ya, mungkin kalau mau nyari berkas aja mungkin harus ada tipsnya dan itu meja ke meja ya. Nah, sekarang dengan kemudahan sistem teknologi informasi ya, sistem teknologi informasi ya, terutama terkait dengan, hal, manajemen di, pengadilan, ini kan manajemen di pengadilan ya, ini ya, Pak Andreas ya. Jadi, ini sangat memudahkan bagi kita nih, bagi kita juga yang user itu sangat dimudahkan untuk mengetahui perkara-perkara yang sedang atau yang sedang kita, apa namanya, kerjakan atau yang memang sedang kita mengalami perkara itu ya. Jadi kita tahu posisinya udah sampai mana, sehingga sampai biaya luar biasa, sampai biaya yang dikeluarkan itu sisa sisa berapa ya atau kurang berapa ya. Luar biasa, ini aplikasi luar biasa, sangat membantu, dan ini juga tujuan utamanya yang sangat jelas adalah tadi meminimalkan terkait tindakan fraud ya, terutama dengan adanya tips-tips ya. Pungli. Ya, pungli ya. Nah, ini juga, yang kita tahu dulu santer juga ya pungli di pengadilan gitu kan ya. Nah ini, luar biasa ya aplikasi ini, membantu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin Prof, boleh saya bertanya Prof? Oh silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Prof sampai Pak Andreas dari paparannya. Saya melihat paparan yang disampaikan dari Pak Andreas cukup mudah dipahami, mudah dimengerti, tetapi itu mungkin untuk user yang sedang berperkara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, saya kan sebagai instansi pemerintah yang sebagai user juga, tapi usernya melihatnya hasil, gitu. Hasil akhir. Contohnya seperti ini Pak Andreas, kita kan sering menerima berkas bahwa para pihak tanah saya sudah clear, sudah inkrah, tidak ada lagi masalah, mohonlah untuk diproses tanah saya gitu kan. Nah, untuk apakah ada aplikasi yang disediakan selain Relay On yang bisa memudahkan kami untuk melihat hasilnya bahwa para pihak mana sih yang benar-benar fix harus saya sebagai instansi tindak lanjuti permohonannya. Karena masing-masing pengacara selalu bilang bahwa ini Pak Asep sudah inkrah. Setelah kita baca, di dalamnya hard copy-nya inkrah, tetapi untuk mengecek secara online-nya isinya inkrah dan tidaknya di mana? Sebagai contoh, kalau kita misalkan ada media online untuk pengumumannya, pada saat pemohon melampirkan pengumumannya sudah habis 1 bulan, saya bisa cek, kebetulan ada teman saya dari media, cara ngeceknya bagaimana, bro, ini aja saya kasihkan linknya. Nah, saya bisa melihat dari link itu asli dan tidaknya koran itu diterbitkan, kata per katanya bisa saya lihat, dan saya bisa lihat kalau itu dipalsukan atau diedit dan sebagainya. Nah, untuk putusan pengadilan di mana saya harus melihat, karena putusan pengadilan itu kan bertahun-tahun, Pak Ketua. Tidak beres 1 tahun dan 2 tahun, malah saya masih ingat itu Dr. Purmandari sejak masih muda belum nikah sampai meninggal itu belum beres-beres. Udah hampir 30 tahunan. Nah, itu yang menjadi kendala kami di pertanahan. Kenapa yang berperkara perputusan itu selalu delay? Karena kami tidak bisa tahu yang fix-nya di mana yang harus kami pakai. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Ketua. Saya langsung jawab Pak Asep Dinin, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini bagus, dalam sebenarnya. Oke, jadi memang kalau untuk relay on itu belum bisa sedalam itu. Relay on itu hanya bisa untuk sekedar mempermudah jadwal, tetapi bisa untuk diketahui bukan hanya lawyernya. Sekarang ini banyak lawyer yang nakal.
Artinya itu lawyer ini kadang-kadang dikasih sama klien kerjaan, tetapi belum tentu dia kerjakan. Nah, makanya sebenarnya dari masyarakat atau dari klien sendiri bisa melihat dari rely on itu sendiri, apakah benar perkaranya itu terdaftar. Jadi memang rely on itu hanya untuk semacam kayak apa eh, jadwal pocket jadwal atau pocket perkara tuh yang disimpan di secara efisien gitu loh, Pak, untuk perkara yang sedang berjalan, dan tidak hanya untuk putusan pun hanya singkat. Kalau Bapak mau komplit, sebentar saya share screen lagi. Nah, ini kalau mau komplit ini yang dipakai oleh seluruh pengadilan negeri seluruh Indonesia. Depannya ada SIPP, .PN, ini kebetulan Jakarta Pusat juga saya pakai. Jadi di sini ada, apakah perkara tersebut inkrah atau belum. Contoh, misalkan saya ngambil perkara lama nih. Sebentar. Ini kebetulan 2022. Kalau saya ngambil perkara yang lama, misalkan 2008, ini komplit. Nah, ini detail. Detail ini dari perkara itu penetapan di awal, ini penetapan, siapa saja perkaranya ini, sebenarnya ini lebih komplit, tetapi ini lebih komprehensif, lebih agak ribet. Nah, kemudian putusan di awal apa? Putusan di pengadilan negeri. Di sini ada putusan. Ini apa? Tanggalnya kapan? Ini lebih komplit. Isinya apa di sini? Nah, izin ya Pak, ini sedikit melenceng sedikit Pak Safwan. Nggak apa-apa. Memang ini berkaitan sebenarnya. Ya, terus yang kedua, apakah putusan ini banding atau tidak? Kalau dia tidak banding, di sini dia tidak ada data di sini. Nah, karena ini tidak banding, karena ini banding, ini ketahuan ini dibanding kapan, siapa yang membanding, tanggal memori banding itu adalah permohonan banding ya. Terus kontra memori banding itu jawaban kalau misalkan saya mengajukan banding, tetapi dari pihak lawan itu, oh enggak, jangan mau dibanding, karena putusan hakim itu udah benar, udah paling benar lah, kayak gitu loh. Itu namanya kita pembelaan kan. Terus kapan, terus pembandingnya ini siapa, di sini putusannya apa, putusan banding. Di sini ada. Hakimnya siapa aja, di sini juga ada. Nah, ini. Nah, setelah banding, putusan banding, apa? Udah inkrah atau belum? Kita lihat lagi di kasasi. Nah, kalau tidak ada kasasi, di sini kosong. Kalau tidak ada kasasi, di sini kosong. Nah, ini putusan kasasi lagi. Itu. Nah, apakah sudah inkrah? Nah, kita lihat lagi. Kasasi selalu inkrah. Putusan kasasi itu selalu inkrah atau sudah tetap. Tetapi apakah dilakukan peninjauan kembali atau tidak? Itu yang kita kadang-kadang kita takut. Nah, cek lagi di sini. Berarti di sini telah melakukan PK, permohonan peninjauan kembali di sini. Di sini putusannya pun juga ada. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang perkara-perkara yang tidak melakukan banding atau PK, itu pasti juga informasi yang tadi itu jadi kosong gitu loh. Seperti itu sih Pak. Sedikit Pak Ketua, kasasi itu di tingkat MA atau bukan? MA, betul. Kasasi MA. Untuk peninjauan kembali, ini kan dengan aturan yang sekarang bisa berkali-kali ya? 2 kali maksimal Pak. 2 kali. Sekarang ya, dibatasi 2 kali ya? 2 kali. Setelah 2 kali tidak boleh lagi mengajukan PK. Betul. Ya. Nah, kalau ini yang belum ada putusan nih, kayak ini nih, makanya tampilannya berbeda. Cuma jadwal sidang, biaya perkara, riwayat perkara, udah. Nah, ini berbeda sama rely on yang tadi. Rely on ini kan ada penggugat, ada tergugat, segala macam, ada biaya perkara, riwayat perkara, jadwal sidang. Kadang-kadang yang di sini jeleknya yang di SIPP itu tidak update. Tidak seperti di rely on. Kalau di rely on itu kan apa? Misalkan next-nya pengadilan next sidang berikutnya itu adalah pembuktian misalkan. Di sini harusnya di sini ada nih sebelah kanan nih. Di alasan ditunda. Nah, ini ada nih agendanya sidang pertama. Ini agendanya sidang pertama, agenda sidang kedua apa? Agenda misalkan ada pembuktian. Di sini seringkali nggak aktif. Bahkan SIPP ini kadang-kadang dalam 1 minggu suka ngaco, suka ngawur.
seperti itu, suka nggak aktif gitu sama sekali. Nah, ini baru SIPP Jakarta Pusat. Saya akan coba SIPP Jakarta Barat. Kita coba Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat sama tampilannya. Seperti itu. Sambil salah satu contoh kasus lagi. Nah, Oke, saya lanjut pertanyaan kedua boleh? Siap. Yang kedua, di para pihak itu kan selalu berbeda-beda tempat nih Pak Ketua. Kadang Ya. dia daftar di pusat, daftar juga di barat. Daftar juga kadang di luar provinsi DKI, kadang Jawa Timur. Nah, kalau kita untuk melihat bahwa para pihak ini berperkara di mana secara langsung rilis dia berperkara di mana saja, bisa nggak? Oh, kalau itu nggak bisa, Pak. Kalau itu memang tergantung dari SIPP-nya. Makanya kalau ada orang minta tolong saya atau dari aturan itu kan sudah diatur tuh Pak, di kita kitab undang-undang hukum. Jadi diatur biasanya digugatnya itu satu dilihat dari perjanjian awal itu di mana. Kalau kita ngomong perjanjian. Tetapi kalau misalkan perjanjian itu tidak ada kalau berhubungan dengan tanah, biasanya objek tapi suka tanah begini, itu di mana, Pak Pak? Ketua, mohon Kalau objek kadang di pengadilan pusat dia menang si A, tapi kadang dia banding di timur dia menang si B. Gitu. Nah, jadi dilihat Pak, makanya inilah kontradiktif hukum Indonesia yang masih belum sempurna. Saya ngerti maksud Bapak. Digugat di pengadilan Jakarta Utara menang, tapi di pengadilan Jakarta Pusat atau Timur dia kalah, gitu kan? Iya. Nah, inilah justru yang kadang-kadang ya kita pun juga lawyer pun juga jangankan Bapak, kita lawyer pun juga kadang-kadang bingung. Karena kenapa? Karena unsur untuk memulai atau menggugat satu perkara itu kan satu berdasarkan perjanjian atau berdasarkan objek tempat sengketa itu berada, Pak. Atau objek tinggal si tergugat. Betul Pak Ketua. Tapi kadang kita jadi pelaksana itu untuk mencatat pengadministrasian jadi takut Pak Ketua. Siap. Karena kalaupun secara objek di pusat dia menang si A, tapi dia di timur juga si B menjadi menang, kita jadi nggak berani untuk catat pelaksana keputusan si A gitu. Nah, betul. Yang harus kita pedomani ada nggak yang supaya kita melaksanakan putusan A tapi digugat si B, dengan kita melakukan si B juga digugat si A, itu yang menjadi kami nih sebagai pelaksana menjadi susah gitu Pak. Ya. Jadi gini Pak, paling kalau misalkan kayak gitu biasanya para pihak itu akan maju ke pengadilan tinggi Pak. Jadi kita sebagai kantor pertanahan tetap tunggu ingkrah. Iya, tinggal tetap tunggu ingkrah Pak. Ya, dari sebagai contoh gini Pak, di PT UN MA sudah ingkrah. Di putusan MA si B juga sudah ingkrah, dua-duanya ingkrah. Mana yang harus kami laksanakan itu? Itu tinggal bersurat aja pakai MA, Pak. Kalau itu. MA sudah kita bersurat tidak dijawab, kan dikembalikan lagi kepada kita pelaksana. Itu bagaimana? Kita susah kan begitu, Pak. Kalau itu gini. Kalau itu biasanya saya itu menyarankan orang itu biasanya nih Pak ya, menggunakan putusan yang paling akhir. Yang paling akhir karena dua-duanya dengan beda pengadilan ditun dia menang, si A ingkrah itu. Iya. Di MA juga menang si B. Gitu. MA-nya itu dari pengadilan negeri Pak. Iya. Nah kan kalau saya ada perdata dan secara administrasi ya. Kalau itu kan secara administrasi kita. Ya betul. Nah kalau kita sebagai pelayan administrasi kita aja harus melaksanakan sistem administrasi. Tapi kadang kita juga ada perdata yang dari MA. Ini kadang bikin kita tidak berani. Udah mengajukan permohonan ke Komisi Yudisial, ke MA, kadang tidak dijawab, tapi pas dijawab dikembalikan lagi kepada kita untuk menafsirkan. Dan bagaimana kita bisa menafsirkan karena bukan ahlinya di situ? Harusnya kan kalau misalkan memang ada tun Pak, biasanya tun yang diutamakan Pak. Tun yang diutamakan.
Tun yang diutamakan karena tun itu negara itu di atas dari perdatanya itu loh Pak. Jadi tunnya yang diutamakan sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak nanti digugat lagi, setidaknya kan Bapak sudah melakukan apa yang tun itu Pak. Ya saya udah dibilang melakukan kesalahan administratif. Ya udah saya menjalankan putusan administratif tersebut karena Bapak selaku instansi. Nah, apakah ada dari aplikasi kita bisa melihat orang itu berperkara di TUN dengan di MA secara langsung, Pak Ketua? Kalau di MA, kalau TUN saya nggak tahu Pak. Kalau di TUN itu saya belum pernah mengajukan untuk TUN, tetapi kalau di Mahkamah Agung ada Pak. Jadi gini Pak Ketua, prakteknya begini. Pada saat dia berperkara di MA, dia pengacara itu tidak cerita bahwa dia juga berperkara di TUN. Ya. Orang yang berperkara di TUN, pengacaranya tidak cerita bahwa dia juga berperkara di MA. Ya. Nah, informasi ini kan ditutup nih. Kami pelaksana hanya disodorkan bahwa saya sudah menang di TUN. Dia tidak bercerita bahwa di MA-nya dia kalah. Ya. Nah, bagaimana nih kami pelaksana bisa secara sebagai pelaku tidak salah ini untuk menerima atau mengecek si orang ini berperkara di TUN, dia tidak lagi berperkara di yang lainnya, itu Pak Ketua. Bagaimana itu kita secara cepat dan mudahnya gitu? Kalau untuk ditanya saya untuk mencari perkara itu di TUN atau tidak, itu saya nggak bisa jawab. Tapi kalau mencari, Bapak minta saya untuk mencari apakah perkara tersebut diajukan lagi di MA, itu lewat tadi Pak, dari SIPP mana Pak, berangkatnya? Berangkatnya itu dari pengadilan negeri mana? Kode apa yang harus saya tahu gitu, sehingga kita bisa mengecek situ? Oke, gini Pak, saya buka ya Pak, contoh ulang ya. Saya buka lagi sebentar. Sebentar Pak. Maaf Pak Andreas, di TUN juga ada SIPP Pak. Kalau bisa memang karena saya belum pernah mengajukan TUN soalnya saya. Ya, di petun juga ada SIPP-nya. Nah, berarti bisa dipakai itu, Pak. Bentar, Pak. Jadi kode yang tadi Bapak bilang itu ya. Nah, ini contoh SIPP saya bilang. Jadi kalau setiap lawyer menyodorkan ke kami hasil, ini hasilnya nih. Nah, itu kan ada hard copy yang dia lampirkan ke kami. Nah, kode apa yang kodenya Bapak harus tahu, pertama harus tahu perkara di pengadilan negerinya dulu nomornya, Pak. Misalkan contoh seperti ini, Pak. Contoh ya, Pak, sebentar. Ini contoh, ini perkara di sini ada nih nomor 87 PDTG _ 2008 PN. Bapak harus tahu dulu nih. Nomornya dulu gitu kan. Contoh perbuatan melawan hukum, nah ini contoh. Nah, harus tahu nomornya dulu, Pak. Kalau Bapak nggak tahu nomornya susah. Nah, begitu sudah tahu nomornya, kita ketik detail. Di sini ada nih, ada putusan banding kasasi. Di sini putusannya apa? Sekali lagi, banding ini apa? Ini dia banding, berarti kasasinya apa? Oke, berarti di nomor kode itu ya dari yang disodorkan. Yes. Oke. Betul. Nah, ini kalau isi laporannya yang lengkap di sini, di mana kita download hasil dari laporannya? Bukan Pak, dari putusan Pak. Dari itu kasasi masing-masing tuh. Kasasi di sini ininya. Ini pun juga cuman bunyi putusan aja nih, bunyi mengadili aja. Kalau yang lengkapnya? Nggak bakal ada. Nggak bakal ada. Kalau itu nggak bakal ada. Itu harus ke pengadilannya. Oh, iya. Itu harus ke pengadilannya. Kita itu, minta hasil bersifat rahasia, Pak. Iya. Berarti saya kalau dia sodorkan dari pengacara hasil putusannya lengkap yang tebal itu, saya cross check-nya harus ke pengadilan. Yes. Isinya betul, itu. Betul. Tinggal lama juga nih. Cek itu cepat kok, Pak. Cek itu paling Bapak bawa berkasnya, bawa dokumen tersebut, misalkan bawa satu bundel begini, terus Bapak datang mau nanya dong ini putusan ini benar atau enggak gitu loh. Nggak bisa online ya? Karena kita antar instansi. Nggak bakal bisa online, Pak. Oke, karena itu sifatnya memang rahasia. Nah, sekali lagi kalau yang untuk Mahkamah Agung, pun juga ada. Jadi makanya saya bilang tumpang tindih. Sebentar. Ini Mahkamah Agung.
khusus untuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun juga ini nggak susah-susah gampang nyarinya juga nih. Di sini kata kuncinya apa, kadang-kadang kita cari aja, kalau bisa tiket proses pengadilan, tahun putus segala macam, nomornya segala macam itu juga susah. Jadi kita kadang-kadang suka pakai kata kuncinya aja. Kata kuncinya misalkan nama pihaknya aja, biasanya seperti itu. Ini memang agak sulit kalau misalkan yang MA. Seperti Baik, itu sih, terima Pak. kasih Pak Ketua. Cuman memang saya harus akuin hukum di Indonesia itu tumpang tindih. Ya namanya kita nyari-nyari celah kan. Kalah di negeri ya menangin di tun. Kalah di tun menangin di tempat yang lain. Seperti itu. Tapi kalau saya sebagai instansi, Pak, sebagai instansi pemerintah, saya akan pegang tunnya, Pak. Ya, ya selama ini saya belum berani nih, takut ini Tetapi memang kebanyakan instansi kalau kayak begitu mereka duduk diam, tunggu aja gitu kan, nggak berani melakukan apapun juga. Ya itu pun juga sebenarnya memang nggak masalah. Cuman kalau misalkan secara hukum dari instansi pemerintah sebenarnya cukup pegang tun aja tata usaha negara sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Asep. Yang lain silakan. Izin, Prof. Saya bisa terdengar suaranya atau tidak, Prof? Ini Ya. saya ada kendala dari tadi. Bagus. Terdengar ya, Prof ya? Ya, bagus. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan ini. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan kalau aplikasi RailOn ini untuk di Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Pusat. Kalau saya sih pakainya ikot ya Pak, yang dari MA. Menurut saya sih itu lebih mudah. Cuman ternyata ini lebih detail. Kalau yang mungkin kalau di PPN itu kayak kemarin kayak si Pandu punyanya Pak Asep ya. Padahal sudah ada apa namanya aplikasi sentuh tanahku, tapi masih mengeluarkan itu. Ini lebih detail. Yang mau saya tanyakan perbedaannya Pak. Kalau di ikot itu kan sebetulnya kalau lawan pengacaranya itu pakai ikot juga, semua itu kita intinya nggak perlu sidang datang ke pengadilan karena surat gugatan diupload lewat situ, terus replik duplik juga bisa di situ gitu. Apakah di situ juga sama gitu? Terus memang kalau untuk putusan pengadilan sebetulnya bisa di-download kayak tadi yang udah dipaparkan sama Pak Ketua. Cuman kadang munculnya bisa 1 tahun kemudian baru muncul gitu. Padahal kita butuhnya segera, misalkan putusan perceraian kadang-kadang dibutuhkan dalam waktu sesingkat-singkatnya karena di situ ada hak asuh anak misalkan seperti itu, atau ada klausul apa yang lain. Itu sih Pak paling yang saya tanyakan perbedaan kalau aplikasi ikot sama itu yang mendasar itu apa Pak, sehingga si Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menciptakan sendiri gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya ikot itu dipakai juga di seluruh pengadilan Pak, di seluruh Indonesia, terutama pengadilan negeri. Sebenarnya tujuan ikot dengan tujuan RailOn atau SIPP masing-masing berbeda Pak. Ikot itu tujuannya itu adalah satu, mereka tuh semangatnya adalah dari dasar pengadilan ini, semangat untuk ikot itu adalah untuk mempermudah para pengacara atau para pencari keadilan supaya tidak perlu datang ke pengadilan, hanya mendaftarkan secara online, mendaftarkan perkara tersebut secara online. Nah, itu menjadi wadah persidangan dengan gaya modern lah, ibarat kata. Ikot itu sebenarnya tujuannya untuk itu. Jadi kita nggak perlu ketemu di pengadilannya, semuanya by surat. Karena kan memang seperti yang kita tahu, kalau peradilan secara perdata, Pak, itu kan tidak perlu ketemu, tidak seperti di film-film, saling berdebat di pengadilan segala macam. Namanya peradilan perdata di Indonesia itu cuma by surat. Jadi surat masuk, surat keluar, surat masuk, surat keluar. Mungkin yang tahu Pak Rianto, tetapi ini justru saya informasikan mungkin yang belum pernah berperkara di pengadilan, kadang-kadang ngelihat pengacara atau ngelihat yang berperkara lucu tuh Pak. Kita nunggunya sejam, nunggunya 2 jam, sidangnya cuma 2 menit, 3 menit gitu loh. Itu benar-benar seperti itu, 2 menit, 3 menit. Jadi cuman misalkan tema hari ini adalah, tema pengadilan hari ini adalah untuk legal standing.
Ya udah, jadi masing-masing datang, pihak penggugat sama tergugat oleh mana legal standing. Legal standing itu berdasarkan surat kuasa, Pak. Surat kuasa kalau kita mewakili orang. Tetapi kalau saya datang sendiri, ya sudah KTP mana segala macam. Udah, oke, legal standing selesai. Ketok, tok. Minggu depan temanya beda ya. Temanya itu gugatannya mana? Ketok udah. Nah, nanti minggu depan begitu juga gugatannya mana? Udah, nggak dibacain. Dianggap dibacakan ya. Nanti cuma kasih ke tergugat, kasih ke hakim. Udah ya, dianggap dibacakan, nanti baca sendiri. Ketok lagi. Jadi lucu, Pak. Nah, justru tujuan e-court itu adalah mempermudah. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya justru e-court itu tidak mempermudah. Kenapa? Harusnya, yang tadi saya bilang, e-court itu saya datang. Saya cuma mendaftar saja, saya siapkan semua dokumen-dokumen, misalkan dokumen-dokumen ini saya siapkan, kemudian dokumen tersebut saya scan, saya PDF, kemudian saya masukin lewat e-court. Tetapi nyatanya, untuk mendaftar e-court sendiri, kita harus datang ke pengadilan lagi. Benar ya, Pak ya? Untuk mendaftar perkara sendiri aja, mendaftar e-court aja, mendaftar akun e-court aja, kita harus datang ke pengadilan. Setelah itu, kita daftar nih di e-court. Datang, sudah scan semuanya. Nah, itu kalau kita tidak proaktif, Pak, itu kita nggak bakal dapat jadwal. Gimana supaya kita dapat jadwal? Datang juga ke pengadilan, tanya ke panitera pengganti, Pak, ini saya sudah e-court nih, Pak. Kapan saya mulai sidang? Oh iya, diperiksa lagi itu secara fisik. Oh ya, Pak, ini nggak bisa, Pak, atau ini kurang, ini gini. Nah, nanti pada prakteknya baru bisa itu melakukan e-court itu pada setelah adanya gugatan. Biasanya replik, duplik itu maksudnya gini, Pak. Saya menggugat Pak Rianto. Kemudian dari Pak Rianto itu menjawab gugatan saya. Sebenarnya gugatan kamu salah, gugatan kamu mestinya begini. Saya nggak salah gini. Nah, itu replik namanya. Duplik adalah jawaban saya atas repliknya Pak Rianto. Jadi dibilang, oh enggak, gugatan saya udah benar, kamu aja yang ngawur, kamu tuh harus baca ini. Nah, setelah itu masuk ke pembuktian. Nanti pada saat saksi harus datang juga. Tidak seperti seindah cita-cita pembuat e-court itu gitu kan. Seperti itu sih. Kalau misalkan untuk perkara, isinya perkara, memang sekali lagi di e-court pun, putusan pun juga nggak bisa kelihatan. Putusan pun tetap harus, kalau misalkan memang mau diambil, itu harus datang ke PTSP. Nanti dari PTSP nanti diminta, ada namanya bahasanya inzage itu untuk meminta semua bagian untuk meminta hasil putusan itu sendiri sih. Demikian dari saya, Pak Rianto. Udah cukup? Mungkin saya tambahkan ini, Pak, kalau e-court yang saya alami kan saya juga sekarang pakainya e-court terus, Pak. Kalau saya sih nggak, intinya ke sana pada saat waktu sidang doang, Pak. Bahkan pembayaran kan lewat transfer tuh. Kalau ada kelebihan juga ditransfer balik ke rekening saya. Kalau untuk yang ikut sekarang ada beberapa pengadilan yang memang udah buat masyarakat biasa gitu, itu bisa, Pak. Maksudnya kalau itu memang harus datang ke loketnya langsung daftar ke e-court. Tapi kalau untuk pengacara sih enggak. Waktu saya daftar registrasi awal, masukin semua KTA, terus berita acara sumpah gitu, saya tidak mengalami kendala seperti itu gitu. Itu menurut saya masih bagus lah. Itu sih paling yang saya mau tambahkan. Mungkin ada yang tadi Bapak bilang kalau harus ribet ke sana. Ribetnya kalau saya yang sekarang lawannya nggak mau pakai e-court, jadi harus hadir juga tiap sidang gitu, Pak. Tergantung kan, itu kan tergantung hakim, Pak. gitu. Itu kan tergantung hakim. Kalau misalnya contoh saya nih, saya lawyer kebanyakan beracara di Jakarta. Tiba-tiba ada saya disuruh beracara di Bandung. Pertama kali untuk mendaftar e-court, saya harus ke Bandung tuh, Pak. Nggak bisa by online. Maksudnya itu. Jadi pertama kalinya itu yang memang harus ke pengadilan setempat. Jadi masing-masing akun di setiap pengadilan itu berbeda-beda. Jadi tidak online e-court-nya maksudnya. Oh gitu. Ya kalau aku sih belum pernah ngalamin begitu, Pak Ketua. Kayak kemarin saya terakhir di pengadilan Jakarta Barat. Saya belum ke sana, tapi saya udah dapat nomor pengadilannya, sudah dapat, bahkan sampai kapan sidangnya saya udah dapat melalui email gitu, Pak. Paling mungkin itu sih ada perbedaannya sesuai yang tadi disampaikan Pak Ketua. Mungkin itu aja dari saya, Pak Ketua. Buat yang lain boleh tanya kembali. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Pak.
Baik, ada yang bertanya kembali dan saya melihatnya gini ya, Pak, saya yang awam ya, saya nggak komentari aplikasi yang ada ya di pengadilan, tapi, saya melihat gini, keseriusan, ingin mempermudah layanan itu sudah dipunyai oleh para, petinggi ya, sudah dari instansi ya, setiap instansi ya. Mereka tuh mau mempermudah pelayanan dan yang lain itu sangat baik ya, sangat baik. Namun yang disayangkan adalah tidak terintegrasi ya, banyaknya sistem gitu ya. Jadi banyaknya sistem atau duplikasi sistem ya, bisa dibilangnya duplikasi sistem. Tidak memaksimalkan satu sistem gitu ya, satu sistem yang, ada gitu ya, namun dia bisa integrasi gitu ya. Ini menyulitkan ya, jadinya jatuhnya menyulitkan untuk, masyarakat ya, yang khususnya yang ingin memakai, aplikasi yang ada ya. Makanya PR ke depan adalah dengan semangatnya membuat aplikasi, namun semangat juga mengintegrasikan gitu ya. Jadi satu aplikasi bisa dipakai untuk beberapa gitu ya. Jadi, ke depannya itu sih yang jadi PR kita semua gitu ya. Nggak hanya di pemerintahan, tapi di corporate seperti itu, Pak. Jadi kalau kita, berbicara sistem teknologi informasi yang terkini adalah semangat ingin mendigitalisasikan semua proses pelayanan. Yes, itu oke, itu bagus ya, itu bagus. Masing-masing departemen, masing-masing ya di perusahaan, di pemerintahan masing-masing berlomba-lomba membuat aplikasi ya. Namun PR yang satunya adalah mengintegrasikannya kembali gitu ya. Sehingga tidak jadi silo-silo sendiri gitu ya. Yang tadinya kita membuat aplikasi tadinya untuk menghindari silo ya, antar departemen, antar instansi dan yang lainnya, silo. Ternyata dengan aplikasi membuat sendiri-sendiri jadi silo-silo tersendiri jadinya ya. Yang ini bisa diakses, yang itu enggak. Nah, padahal kalau itu disatukan, di-combine gitu ya, menjadi satu powerful, satu aplikasi itu menjadi bagus ya. Contoh yang ada di perusahaan gitu ya. Banyak orang misalnya memakai, sistem yang dinamakan Oracle System gitu ya, aplikasi Oracle System untuk, keuangan, tadinya untuk keuangan ya. Akhirnya, pihak, yang lain membuat juga di departemen yang lain membuat, misalnya sistem, HIRS ya, atau, Human Resource, System gitu ya, Human Resource System ya. Namun tidak memakai Oracle. Yang kesulitannya adalah nanti di pihak, IT-nya itu sendiri ya. Itu kesulitan. Kenapa? Yang pertama, biaya untuk perawatan itu akan berbeda, Pak. Biaya perawatan itu akan berbeda, perawatan, tahunan itu akan berbeda. Karena masing-masing itu punya, ini sendiri ya, ada karakteristik sendiri dan kemudian ada biaya yang tersendiri gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang ya, terkait dengan aplikasi ya, terkait dengan satu sistem teknologi informasi, akhirnya inginnya satu Pak, satu brand. Kenapa? Yang pertama murah, yang kedua gampang maintenance-nya, ya. Nah ini yang jadi, PR ya, jadi PR ke kita karena masing-masing semangat gitu ya, semangat bikin aplikasi gitu ya, yang Tapi akhirnya nanti berpulang heeh. izin Prof, kalau satu brand itu nanti mematikan yang lain, itu kan tidak boleh itu di kita, harus menggunakan satu brand. Iya, satu brand dalam arti, satu sistem. Dalam arti misalnya kalau Anda memakai Oracle atau SAP itu kalau di perusahaan tuh dari hilir, dari hulu ke hilir ya, semuanya dengan sistem yang sama. Tapi kalau Anda memakai misalnya Oracle sistem dipakai untuk keuangan, kemudian SAP dipakai yang lain, itu nanti ada integrasi dan ada 2 cost di perusahaan, 2 cost untuk memaintain ini. Gitu ya. Itu kalau dari sisi perusahaan ya. Kalau dari segi instansi, dengan banyaknya aplikasi yang dipakai dalam satu instansi misalnya, ya misalnya departemen keuangan pakai satu aplikasi gitu ya, pakai beberapa aplikasi, kesulitannya mengintegrasikan. Bisa jadi di sistem yang lain belum bisa untuk, masuk dengan sistem utamanya di departemen keuangan, misalnya seperti itu. Ya ini PR untuk ini, semangat membuat aplikasi bagus, namun tadi, jangan lupa, kalau itu tidak bisa terintegrasi dengan sistem utama, itu menjadi useless, nggak bisa kepakai nantinya. Itu yang ada di perusahaan gitu ya, Pak. Di instansi mungkin mirip-mirip, namun memang tadi, Jakarta Utara, misalnya kayak Bapak nih, si Pandu.
Cipandu dari Jakarta Utara, tapi yang lain harus menginduk ke aplikasi yang Badan Pertanahan gitu ya. Ini kan jadi seperti apa ya? Kemudahannya hanya di utara, tapi yang lain juga tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, Cipandu ini kalau bisa dipakai untuk seluruh Indonesia gitu ya. Tapi induknya adalah di BPN pusat gitu. Induknya ada di BPN pusat. Itu saja Pak. Jadi yang tambahan dari saya. Silakan ada yang mau tanya yang lain? Silakan. Jadi memang Pak, seperti yang tadi saya kembali saya jelaskan, yang untuk terkait relay on ini memang jeleknya itu baru untuk Jakarta Utara. Jadi sedangkan Jakarta Pusat mungkin. Jakarta Pusat ya, Jakarta Pusat. Sedangkan peradilan itu yang berkembang itu masing-masing. Jadi ada yang pakai SIPP, tadi ada yang pakai e-court, tadi segala macam gitu kan. Tapi ya memang karena saya seringnya di Jakarta Pusat, ya pakainya itu terus gitu. Seperti itu sih Pak. Dan sekarang saya juga banyak bikin aplikasi di kantor ya gitu ya. Di kantor ya terakhir saya pengen bikin sistem di mana teman-teman bisa bekerja dan saya bisa monitoring day to day gitu ya. Day to day saya bikin gitu ya. Namun saya juga izin kalau nuwun kepada IT department ya. Saya buat ini nih, tolong bisa integrasi nggak gitu. Saya kalau nuwun, kenapa? Kalau saya bikin kemudian nggak bisa integrasi juga, useless juga. Maksudnya saya mau integrasikan dengan KPI yang ada di pusat KPI-nya. Jadi data-data teman-teman yang saya beri nilai itu langsung terintegrasi ke pusat data KPI-nya. Jadi saya nggak usah ngasih nilai KPI lagi, secara otomatis ketika mereka mengerjakan sesuatu nilai KPI-nya sudah ada, kinerjanya sudah ada. Itu yang saya buat. Nah, saya harus koordinasi dengan pihak IT, bisa nggak saya pakai ini? Oh, silakan Pak, nanti kita integrasikan gitu. Silakan kita integrasikan. Intinya bisa diintegrasikan Pak. Intinya bisa diintegrasikan, itu menjadi sistem yang powerful gitu ya. Kalau nggak bisa diintegrasikan, mudah-mudahan sistemnya masih hidup terus ya, karena nanti ke depan nggak bisa dipakai lagi nanti ke depan takutnya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada penutup dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik, sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya untuk menjelaskan aplikasi Leleon. Juga untuk teman-teman yang sudah bertanya juga saya mengucapkan terima kasih. Untuk kekurangan atau kesalahan kata-kata saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, dan disclaimer bahwa pembawaan presentasi tersebut itu dilihat dari sisi kami pencari keadilan, untuk kelebihan dan kekurangannya itu menjadi milik dari si pemilik aplikasi tersebut. Ya. Seperti itu sih. Ya. Siap. Terima kasih Pak Ketua atas presentasinya yang luar biasa, dan presentasinya juga bagus ya. Dari saya juga udah terima, tidak hanya PPT teman-teman ya. Tidak hanya PPT, PPTS ya. Dia slide-nya otomatis, dan saya applause untuk Pak Ketua, dan ini effortnya luar biasa. Terima kasih, saya pamit Pak Ketua dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya teman-teman. Izin lab.